Halo semuanya, kenalin nama aku Nina dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai analisis perbandingan UI UX, Odoo, dan SAP. Untuk pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Odoo dan apa itu SAP. Pertama, apa itu Odoo? Odoo merupakan software manajemen bisnis open source yang terintegrasi secara penuh dan dapat disesuaikan atau dikustomisasi. Nah, Odoo mengintegrasikan CRM, penjualan, manajemen proyek, dan aplikasi bisnis lainnya ke dalam satu solusi perangkat lunak, yaitu Odoo itu sendiri. Selanjutnya, apa itu SAP? SAP atau kesingkatan dari System Application and Product in Data Processing merupakan software yang memungkinkan organisasi untuk mengelola proses bisnis dan umumnya mengacu pada rangkaian aplikasi modular yang mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data dari berbagai aspek bisnis. Selanjutnya, UI UX dari Odoo dan SAP. Nah, desain UI UX memang cukup penting karena apabila UI UX bagus, maka dapat membantu kita yang menggunakannya mendapatkan hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Sederhananya, apabila UI UX itu bagus, maka ia sangat berperan untuk memberikan pengalaman positif yang membuat penggunanya untuk kita mudah dalam mengoperasikan suatu produk atau software tertentu. Selain itu, pengalaman pengguna yang bermakna memungkinkan juga untuk kesuksesan dari bisnis. Dalam perangkat lunak pada perusahaan, aspek usability sering diabaikan, tetapi sebenarnya hal tersebut cukup penting loh untuk dipertimbangkan karena usability ini memengaruhi efisiensi pengguna yang bekerja di dalam sistem dan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan pengguna. Selain itu, pengguna juga menghabiskan sebagian besar dari kerjanya menggunakan sistem, akan menghargai perangkat lunak yang akan mudah digunakan. Di sini saya telah memiliki tangkapan layar dari menu analog Odoo 16 dan SAP ERP untuk mendemonstrasikan elemen visual dan antarmuka untuk setiap perangkat lunak dalam perbandingan ini. Nah, meskipun sulit untuk menilai kegunaan perangkat lunak dengan gambar yang statis, tetapi saya ingin mencoba melakukan perbandingan kasar berdasarkan sumber yang saya miliki. Nah, berikut merupakan UI UX pada Odoo SAP. Pertama, untuk halaman login. Untuk Odoo 16, pada halaman login terdapat beberapa field, yakni database, email, dan password, serta tombol login. Nah, user interface dari halaman ini cukup sederhana dan jelas, efisien, dan konsisten, serta familiar bagi saya. Selain itu, tata letak di tengah membuat fokus dan atensi pengguna terbentuk. Lalu untuk SAP ERP sendiri, untuk halaman loginnya terdapat beberapa field, yakni client, username, password, serta enter icon. Halaman ini konsisten, ringkas, dan cukup menarik. Namun untuk jarak antara label dengan kolom cukup dekat, dan tidak hanya itu, posisi form login yang berada di sebelah kiri dengan section information yang cukup lumayan lebih besar membuat fokus lebih ke section tersebut daripada form loginnya. Selanjutnya untuk dashboard. Pada halaman dashboard Odoo 16, terdapat beberapa komponen yakni navbar yang memiliki profil pengguna dan menu apps, terdapat search bar, terdapat filter, terdapat group by, terdapat favorit, dan modul-modul bisnis, serta kategori sesuai proses bisnisnya. Halaman ini menarik karena penggunaan logo yang sesuai dan eye-catching, efisiensi karena terdapat fitur, filter, dan konsistensi untuk setiap komponennya, serta jelas untuk tulisannya dan serta mudah dipahami. Sementara itu untuk SAP pada halaman dashboardnya cukup terlihat kosong pada bagian kanan karena elemen banyak berada di sebelah kiri. Halaman ini berisi menu yang berbentuk folder-folder yang mungkin saja bercabang ke dalam sehingga perlu dilakukan lebih dari 3 klik sehingga memerlukan usaha yang lebih banyak. Nah, pada navbarnya sendiri terlihat beberapa ikon yang merepresentasikan setting tertentu yang dapat dilakukan serta terdapat search bar. Selanjutnya sales order atau SO. Pada halaman SO di Odoo 16 terdapat field yakni sales order ID-nya, customer, order date, dan produk yang akan diproses. Selain itu, terdapat informasi tahapan seperti quotation, quotation send, dan sales order. Tidak hanya itu, terdapat log aktivitas yang merekam seluruh aktivitas yang dilakukan. Tentunya hal ini sangat membantu untuk melakukan kontrol terkait apa saja yang telah dilakukan serta memudahkan evaluasi bagi pengguna apabila terdapat kesalahan. Nah, untuk SAP sendiri, sales ordernya cukup terlihat kosong juga pada bagian tengah hingga kanan karena form terlihat pada bagian
sebelah kiri saja. Menurut saya hal ini mengurangi atensi dari pengguna karena posisi yang sedikit kurang familiar dan terlalu besar untuk bagian kosongnya. Dibandingkan dengan Odoo, Sales Order SAP, yang ini tidak memiliki daftar barang yang ingin diproses. Lanjut untuk Purchase Order. Pada Odoo 16, terdapat beberapa field, yakni RFQ ID, vendor, order deadline, dan produk yang akan diproses. Selain itu, terdapat informasi tahapan seperti RFQ, RFQ send, dan purchase order. Tidak hanya itu, terdapat log aktivitas juga seperti yang tadi, yang merekam seluruh aktivitas yang dilakukan. Tentunya ini sangat membantu. Sementara itu untuk halaman purchase order di SAP cukup terlihat penuh karena ditampilkan tabel dengan berbagai kategori. Nah, halaman ini memiliki vendor date, item, material, quantity, net price, dan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa shortcuts yang ada pada bagian bawah kiri, dan letak tombol yang berbeda-beda dan tidak konsisten masih ada, dan sedikit menurut saya itu merugikan karena akan kurang menarik dan kurang jelas. Selanjutnya, untuk halaman Customer Invoice. Pada Odoo 16, terdapat beberapa field, yakni Customer, Invoice Date, Due Date, Currency yang digunakan, dan produk yang akan diproses. Selain itu, terdapat informasi tahapan seperti draft dan posted. Tidak hanya itu, seperti yang sebelumnya, Odoo memiliki log aktivitas yang dapat merekam aktivitas yang telah dilakukan. Sementara itu, untuk SAP ERP, pada halaman Customer Invoice-nya cukup terlihat posisi fokus pada bagian kiri dan bagian kanan terlihat kosong. Form memiliki banyak field yang dapat diisi, tetapi letak garis tabel cukup dekat dengan labelnya sehingga terlihat terlalu menumpuk pada wilayah atau daerah tertentu, yaitu daerah yang sebelah kiri. Tidak hanya itu, terdapat beberapa kategori tabel yang disingkat sehingga mungkin akan lebih sulit dipahami oleh pengguna yang masih baru dan belum familiar. Kesimpulannya, secara umum menurut saya Odoo lebih mudah dipahami dan praktis untuk digunakan. Odoo memberikan kemudahan dalam navbar yang dikustomisasi sesuai dengan modul yang dibuka saat ini. Selain itu, Odoo sederhana, jelas, familiar, serta efisien. Tidak hanya itu, kelebihan Odoo yang memiliki log activities atau log untuk aktivitas yang mencatat dan merekam seluruh kegiatan yang dilakukan pada sistem itu sangat membantu untuk mengontrol. Odoo juga menerapkan prinsip-prinsip UI UX yang baik sehingga dapat mudah untuk digunakan serta usaha yang dikeluarkan dari pengguna lebih minim, seperti klik kurang dari 3 kali untuk suatu bentuk aktivitas. Selain itu, pemilihan warna yang lumayan nyaman untuk dipandang serta ukuran dan jenis font yang digunakan konsisten dan jelas, dan itu membuat pengguna mudah untuk membacanya. Sedangkan untuk SAP sendiri, secara umum lebih terasa kompleks karena menampilkan banyak halaman baru yang cukup lebih banyak dari Odoo. SAP jelas dan konsisten sehingga nyaman untuk digunakan. Menurut saya pemilihan sidebar kurang menarik karena tidak didukung dengan logo-logo yang lucu seperti Odoo. Namun pada SAP dapat menampilkan banyak informasi dalam satu halaman sehingga dapat memberikan banyak keuntungan. Akan tetapi apabila terlalu banyak juga kurang baik karena akan dapat mempengaruhi minat pengguna sehingga minat pengguna bisa menurun dan merasa penggunaannya tidak praktis dan perlu mengeluarkan usaha yang lebih. Nah, dengan demikian, baik Odoo maupun SAP memang bagus dan keduanya memang telah digunakan oleh banyak perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya. Apabila kalian ingin memilih tools atau software, menurut saya berikut adalah beberapa aspek yang cukup penting dan perlu untuk dipertimbangkan. Itu yang pertama adalah kemudahan penggunaannya, lalu untuk navigasi dan pencarian, lalu untuk bagaimana mengentry datanya, dan tentunya untuk fleksibilitas dari laporan tersebut. So, menurut saya just choose the best tools as a solution. Langsung aja choose the best tools as a solution untuk kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini membantu dan good luck semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.